Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan pembelajaran 2. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Pada pembelajaran 2 ini, muatan pelajarannya ada 3, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Serta kompetensi dasarnya masih sama seperti di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 yang sebelumnya. Adapun tujuan dari pembelajaran 2 ini ada 4. Silahkan dibaca sendiri-sendiri, dipahami sendiri-sendiri. Anak-anak, gambar ini adalah cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut mengerubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan Todi dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, anak-anak, apakah cerita bergambar tadi mendukung isi cerita Todi dan Semut? Jawabnya, tentu iya. Karena pada gambar tersebut sudah menunjukkan Todi yang tertidur di lantai dan juga adanya semut yang mengintai, bahkan diilustrasikan membawa alat pengintai. Nah, kita lanjutkan. Dengan adanya gambar tersebut memudahkan kita dalam memahami cerita Todi dan Semut. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan gambar berikut ini. Kak Kiko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Gambar 2, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Gambarnya mewakili cerita. Nomor 2 juga, gambar Bobby, ini ikan di lantai. Yang ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Ini ada percakapannya. Ibu, mengapa ikanku di lantai? Gambar yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. Percakapannya, aku yang memindahkan Kak, kasihan ikannya kedinginan. Kak Diko menjawab, ikan memang hidup di air, Bobby. Nah, ini adalah contoh cerita bergambar, di mana gambar-gambarnya mewakili cerita-ceritanya. Anak-anak, setelah belajar tentang cerita bergambar atau gambar cerita, sekarang kita belajar tentang ciri-ciri karya gambar cerita. Berikut adalah ciri-ciri karya gambar cerita. 1. Memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Tadi ada urutan, bahkan diberi nomor 1, 2, 3, 4, atau lebih dari 4. Ciri yang ketiga, memudahkan pembaca memahami cerita. 4. Berisikan gambaran singkat isi cerita yang disampaikan. 5.
menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. 6. Membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca cerita. 7. Menyajikan gambar sederhana, sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh dalam cerita. Nah, itulah ciri-ciri karya gambar cerita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut adalah cara-cara memelihara organ pernapasan. Antara lain, 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. 3. Merawat organ pernapasan. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Selanjutnya saya jelaskan cara memelihara organ pernapasan satu demi satu. Cara memelihara organ pernapasan yang ke-1 yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Dapat kita lakukan dengan 1. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. 2. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik, sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Istirahat yang cukup. Dan yang keempat, posisi tidur benar, yaitu miring ke kanan dan jangan telungkup. Bahkan miring ke kanan ini adalah sunnah yang dianjurkan Rasulullah. Cara memelihara organ pernapasan yang kedua adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, antara lain tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. 2. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. 3. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. 4. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Berikutnya yang ketiga yaitu merawat organ pernapasan. Antara lain, membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. 2. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Berikutnya, cara memelihara organ pernapasan yang keempat, yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Dapat dilakukan dengan 1. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. 2. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. 3. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Serta yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Demikian tadi cara-cara memelihara organ pernapasan. Kalian pahami isinya, kemudian kalian kerjakan tugasnya, yaitu tugas 1, pembelajaran 2. Kalian saya tugaskan membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Buatlah sebaik mungkin dan warnailah seindah mungkin. Sebelum mengerjakan tugas, ini adalah contoh poster tentang kesehatan. Ada gambarnya, ada tulisannya. Poster, kalian harus ingat ciri-ciri poster pada pembelajaran yang lalu. Gak mau kan tanganmu jadi sarang kuman? Cuci tanganmu pakai sabun biar kumannya nggak nempel lagi. Nih ada contoh kuman yang nempel di tangan. Terus diberi tulisan ajakan ya. Contoh yang kedua, ingat demam berdarah, ingat 3M. Menguras, mengubur, menutup. Menguras tempat penampungan air
mengubur barang bekas, menutup tempat penampung air. Ada gambarnya 3M. Menguras, mengubur, dan menutup. Jadi tugas kalian membuat poster yang telah saya berikan contoh pada gambar-gambar yang telah saya tunjukkan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Tidak boleh sama dengan contoh, harus kreativitas sendiri-sendiri. Nah anak-anak, itulah tadi materi dan juga tugas tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 2, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.